ini adalah kita berbicara apakah Mas Roy menyampaikan ijazah Pak Jokowi palsu atau tidak. Udah. Halo teman-teman, assalamualaikum, selamat datang kembali di Narasi. Guys, di video kali ini ada berita penting ya, tolong disimak sampai tuntas. Kita akan menyaksikan beberapa tayangan-tayangan menarik dan mengejutkan kita semuanya. Apa itu? Nah guys, di mana kabarnya Tifa ini kembali menjadi terdakwa dan juga sidang perkara. Ya, ini kan sidang pokoknya sudah kemarin-kemarin. Tapi sayangnya guys, Tifa tidak hadir di persidangan. Entah kemana dia. Harusnya kan merayakan begitu ketika masuk sidang pokok perkara pembuktian, ya kan? Dimana kan mereka ini nanti akan terbuka dalam sebuah hasil penelitian mereka di persidangan dan publik akan mengetahui. Ya, hal ini kan membuat hakim juga sepertinya marah dan sempat juga nadanya meninggi ketika berbicara kepada pengacaranya. Mohon izin majelis mungkin bisa dikonfirmasi ke penasihat hukumnya atau advokat majelis karena kami sudah melakukan pemanggilan secara patut pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020. Enggak, dalam perkara ini kan yang saudara panggilkan terdakwa. Saya menanyakan kepada saudara, terdakwa hadir atau tidak. Kalau tidak, dilakukan pemanggilan berikutnya. Karena dalam perkara pidana bukan kuasa ya, tapi pendamping. Mohon izin majelis sebagaimana persidangan sebelumnya, pada persidangan untuk perkara sebelumnya itu dinyatakan oleh terdakwa bahwa terdakwa akan bersedia hadir majelis, mohon izin tanpa dipanggil. Ya, nanti dipanggil kembali ya untuk persidangan berikutnya. Waktunya 1 minggu ya, cukup ya untuk memanggil terdakwa kembali. Sidang di Mohon izin majelis, ya. mungkin apabila berkenan untuk ditanyakan karena ada advokat yang hadir. Saya bertanya kepada saudara. Siap. Saudara yang menghasilkan, gitu ya. Jadi sidang ditunda hari Kamis tanggal 20. Tapi saya kira Tifa ini sudah ada di guser deh. Nggak enak pikiran mungkin ketika ditantang Pak Jokowi untuk segera masuk ke pokok perkara persidangan. Nanti kita simak guys ya, videonya seperti apa. Selain itu juga saya punya tayangan di mana Roy Suryo benar-benar dipermalukan oleh Bang Firman ya, saat dia lagi-lagi meninggikan dirinya sebagai alumni UGM dan sok tahu semuanya tentang UGM. Nah, terakhir ada sebuah debat yang sangat menarik juga, yaitu Roy Suryo dipermalukan oleh pengacara Pak Jokowi, ya Bang Firman, dan untuk segera ditantang masuk ke pokok perkara. Lalu bagaimana jawaban Roy Suryo? Jokowi palsu. Saya tidak akan menjawab pertanyaan yang tidak mengerti konteks. Itu aja udah memelesetkan konteks, nggak perlu Karena dijawab. yang disajikan sama Mas Roy yang Nggak baik usah. ini, saudaraku ini adalah informasi bahwa Pak Jokowi adalah benar mahasiswa UGM. Oke. Mahasiswa UGM kok datanya kayak gini nggak bisa. Ya nggak. Emangnya jenengan yang buat, Mas? Bukan saya anak UGM. Lah iya, tapi kan Saya ini kan tahu. data tahun Pak Firman anak UGM bukan? Anak UGM. Anak semester 1 apa S1 S2-nya UGM bukan? Anak S2 saya dua kali UGM. kok bisa 2 kali UGM? Kok bisa? Loh, Saya mau 2 kali S2. Sekarang kayak gini. Belum ada jawabannya. Hanya perapit kan seperti itu. Lah ngapain juga? Harusnya Tifa dan juga Roy Suryo itu bangga loh, seorang peneliti mengakunya ketika masuk ke sidang pokok perkara. Kan harusnya begitu. Disitulah akan membuktikan keahlian mereka. Rakyat akan menyimak nanti. Bangga. Harusnya kan gitu. Lah kok malah pada kabur, pada tumbang semuanya ya? Haha, parah ini memang. Nah, jadi buktikanlah Bu Tifa dan Pak Roy di sidang pokok perkara. Ya kan? Karena memang kasus ijazah Pak Jokowi ini semakin menarik untuk kita simak, ya. Bukan karena tiba-tiba ada bukti baru yang luar biasa, bukan seperti itu. Tetapi karena kan sekarang semua jalur hukum seperti dicampur menjadi satu. Dr. Tifa bilang dia hijrah dari urusan ijazah Pak Jokowi. Prof. Mahfud mengatakan kalau masalahnya bermula dari tuduhan ijazah palsu, ya buktikanlah dulu ijazahnya. Lalu Prof. Gayus Lumbun mengatakan penyelesaian melalui petun justru sangat tepat. Saya membaca semuanya, lalu bertanya sebentar. Sebenarnya kita ini sedang mengadili apa sih? Kok ribut ya? Keputusan KPU sudah ada, keputusan Komisi Informasi atau prosedur jaksa. Karena kalau semuanya itu dicampur aduk,
publik akhirnya mendapat kesan bahwa siapapun yang menang di salah satu forum otomatis membuktikan seluruh perkara. Ya, padahal kan tidak begitu cara hukum bekerja, guys. Kalau kita lihat ya, mari kita pisahkan. Pertama nih, soal Dr. Tifa yang mengatakan dirinya hijrah. Saya sebagai warga masyarakat ya menghormatilah istilah kata itu sebagai keputusan personal dirinya ya. Orang boleh berubah pikiran, orang boleh juga mengatakan tugasnya sudah selesai. Bahkan boleh juga menyesali sesuatu yang pernah dilakukannya. Tetapi guys, ada satu masalah dalam hukum acara pidana. Tidak ada mekanisme bernama hijrah. Tifa ini harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, hinaannya terhadap Pak Jokowi, ya kan? Karena yang dilawan mereka bukan kami tapi negara. Itu dari saya. Bang, tapi alasan Dr. Tifa nggak datangnya? Lalu datang, dia datang. Kan biasanya persidangan itu kan nggak on time, menunggu kan. Tapi karena hakimnya tidak mau menunggu, karena mempunyai pertimbangan sendiri, ya silakan kami ikuti. Kami sendiri nggak tahu. Kemarin, ya. Malam. Ya oke lah, buat kami mau seandainya 2 jam sebelumnya kami juga akan hadir. Kami ini memang niat mau melakukan berbuat sesuatu untuk bangsa dan negara. Kalau Anda pikir ya, Dr. Tifa Prapit itu untuk apa? Dia nggak minta dibebaskan, status tersangkanya nggak dicabut. Dia hanya mau bahwa GPU melakukan penegakan hukum. GPU jangan buat morat-marit undang-undang. Karena ini undang-undang baru, khawatir jurisprudensi nanti. Demi kepentingan akan datang, supaya tidak ada korban-korban lagi, maka kita lawan. Ya kan? Karena memang putusan hakim tidak meminta ayat 4 itu. Yang mana ayat 4 itu adalah hakim memberi kesempatan untuk melakukan perbaikan. Sedangkan batal demi hukum itu sudah ground, sudah tanah. Nah kalau udah nggak ada, apanya yang diperbaiki? Yang diperbaiki itu kan ada, ini nggak ada. Ya kan? Sebenarnya PN Timur sudah menggelar sidang dan tidak terpaku dengan pra-peradilan yang diajukan oleh Dr. Tifa. Terbukti hari ini pun persidangan digelar. Namun karena Ibu Tifa tidak menghadiri, ya tanpa alasan yang jelas, ya atau bisa juga disebut mangkir, ya dari panggilan pengadilan, ya karena bagaimanapun sebenarnya kalaupun beliau mengklaim di hari yang sama ada sidang pra-peradilan, sementara sidang pra-peradilan itu bisa diwakilkan oleh penasihat hukum. Sedangkan ke sidang pidana beliau di PN Timur itu tidak bisa diwakilkan. Karena sifat penasihat hukum itu hanya mendampingi. Jadi seharusnya bicara secara yuridis, beliau harusnya menghadiri persidangan di PN Timur, sedangkan untuk pra-peradilan itu diwakilkan. Tapi kenyataannya beliau tidak mengindahkan itu, sehingga persidangan tidak bisa dilanjutkan. Dan akhirnya hakim memberikan penundaan untuk di sidang berikutnya, ya. Mudah-mudahan ini merupakan panggilan terakhir. Kalau memang tidak juga hadir, maka bukan tidak mungkin hakim bisa mengeluarkan perintah paksa. Karena ini persidangan pidana yang wajib dihadiri oleh terdakwa. Nah, saya nggak mengerti ya apakah benar itu mendadak atau tidak. Tapi yang menjadi tidak konsisten, kalau betul undangannya tidak diterima secara patut dan layak, kok pengacaranya bisa hadir semua di sidang? Ya, seharusnya kalau memang tidak layak, tidak patut, ya tidak usah hadir semua. Ini kan juga menunjukkan satu sikap ambigu, ya. Kalau di sisi lain mempersoalkan panggilan, tapi di sisi lain penasihat hukumnya hadir semua. Ya, jadi kembali lagi, kalau saya sih tidak melihat ini sebuah bentuk etikat baik, ya, dari Dr. Tifa khususnya, karena seharusnya beliau menghormati persidangan yang harus dihadiri dan tidak bisa diwakilkan. Tapi bagaimanapun itu beliau sudah mengambil sikap, ya kita tinggal melihat bagaimana respon pengadilan manakala nanti di persidangan berikutnya tidak hadir. Tapi yang menarik di sini adalah PN Timur tetap menggelar persidangan Bu Tifa yang artinya tidak terpaku oleh pra-peradilan yang diajukan, karena memang sebenarnya pra-peradilan ini sudah tidak sesuai ketentuan seperti yang sering saya sampaikan, bahwa sebenarnya pra-peradilan itu hanya bisa diajukan di tahap penyidikan ataupun penuntutan. Tapi kalau sudah perkara di persidangan, maka tidak bisa lagi pra-peradilan. Ya, apalagi kalau kita lihat pra-peradilan ini baru didaftarkan tanggal 3 Agustus, sedangkan perkara ini atau dakwaan ini sudah didaftarkan kembali oleh jaksa itu di tanggal 27 Juli.
Jadi sudah jelas perkara ini sudah masuk dulu ke persidangan, sudah didaftarkan, baru kemudian Ibu Tifa mendaftarkan pra-peradilan. Jadi ini berbeda ya dengan konteks yang pra-peradilan Pak Roy yang pra-peradilan pertama ya. Dan kalau pra-peradilan yang kedua, ketiga berikutnya itu juga menurut saya yang Pak Roy nggak tepat juga. Coba sekarang PN Timur lebih bersikap tegas dalam perkara Ibu Tifa. Ya tentunya ya, apalagi kalau kita lihat ya contoh ya yang Dr. Tifa ini kan yang diajukan itu sebenarnya isinya bukan substansi pra-peradilan. Seperti kita ketahui bersama yang dimaksud pra-peradilan itu adalah tuntutan terkait penyalahgunaan upaya paksa. Kedua, tuntutan terkait dilakukannya penghentian penyidikan atau penuntutan. Terbatas itu gitu ya. Kalau kita bicara penangkapan, penahanan. Sementara kalau kita ikuti dasar pra-peradilan Ibu Tifa ini tidak membahas hal tersebut. Yang dibahas adalah persoalan kenapa jaksa bersikap untuk memperbaiki dakwaan dan mendaftarkan kembali dan bukan mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Itu jelas bukan substansi pra-peradilan, tapi substansi perlawanan atau eksepsi yang sepatutnya disampaikan dalam persidangan di PN Timur. Sehingga kembali lagi, menurut saya PN Timur juga tetap bersikap untuk menggelar persidangan karena selain melihat substansi pra-peradilan yang tidak tepat, kedua juga diajukannya lampau waktu atau setelah perkara ini sudah keburu didaftarkan di pengadilan, yang artinya pemeriksaan pokok perkara tidak lagi terganggu atau tertunda akibat upaya pra-peradilan yang tidak berdasar tersebut.